Mohon kameranya di-on kan ya, biar sama-sama lihat kita. Ada yang lagi tidur nggak? Soalnya ini jam-jam ngantuk, ya nggak? Kita di sini nggak bisa bilang orang saya Sudah hadir semua nggak nih? Sudah 31 orang ya. Kita totalnya ada 36. Nih, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silakan isi presensinya dulu ya. Oke, udah isi presensinya semuanya? Izin Bu, tempat saya masih loading soalnya sinyalnya gangguan. Oh ya. Ini kenapa banyaknya on cam atau sinyal saya yang tidak, kameranya tidak hidup nih? Soalnya kalau kameranya mati, nanti saya capek-capek ngomong, kaliannya malah tidur, ditinggal lagi sayanya. Soalnya kalau kuliahnya online kayak gini, kadang tuh ada yang benar-benar mendengarkan, ada yang kameranya sengaja dimatikan, terus dia di mana. Nah, kalau hidup semua kameranya kan enak lihatnya. Nah. Nih, belum hidup nih. Syafda, Mariam, Stefani. Sudah makan siang semua nggak nih? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ada yang masih anak kosan di sini? Ada, Bu. Oh. Oke, sudah semua nih isi presensinya? Sudah ya.
Ini emang sengaja kameranya hidup mati atau emang sinyalnya nih? Stefani. Sinyal, Bu. Sinyal. Oh. M. Fadil? M. Fadil mana? Oh, ada. Salsa? Nah, kan kalau dipanggil baru dihidupin kameranya. Kenapa nggak hidupin aja terus biar tahu kan? Entah tiba-tiba ada yang tertidur. Kan kalau hidup semua kameranya enak, sama-sama menyimak. Sudah 34 orang ya. Nah, ini izin mau mematikan kamera karena ingin ke toilet ya. Silakanlah ke toilet lah dulu. Saya belum absen karena gangguan jaringan. Tapi tadi barcode-nya sudah saya screenshot. Oh ya udah. Yang penting isi ya, jangan sampai nggak isi. Soalnya saya kayak kemarin Edward izin kan. Nah, saya lupa ngisi manual. Tapi udah statusnya udah izin kan kemarin Edward. Lihat nggak? Dicek lagi nggak di Siakat? Pas malam kami cek masih Bu, Apa? masih kosong. Kalau setelah malam itu, Apa sinyalnya putus-putus? pas malamnya kami cek itu masih itu kosong. Masih kosong tapi ini udah izin kok statusnya di Siakat saya. Nih. Hadir 35 orang, izin 1 orang. Nah, makanya saya tuh nggak apa namanya nggak isi manual lagi ya, takutnya saya lupa kayak kemarin saya lupa. Nah, saya konfirmasi ke Mbak Husni minta tolong inputin, makanya lebih baik kalian yang ngisi. Kayak saya ngecek malam. Nah, kalau sudah besoknya saya nggak bisa ngisi manual lagi karena sudah tertutup otomatis. Tapi kalau masih di hari yang sama masih bisa. Makanya kalau izin enak ngomong izin, kalau enggak ya alfa bakal statusnya. Ini udah minggu kemarin hadirnya 35 orang, izinnya 1 orang. Nah, hari ini sudah baru 33 orang. Mana 3 orang lagi? Tiga orang lagi kemana nih? Takutnya nanti tiba-tiba apa namanya di Zoom nggak ada, di presensi full. Nah, itu yang lebih bahaya karena ini saya record kok, jadi saya bisa cek siapa yang emang nggak hadir, tapi tiba-tiba dia ngisi aja di link presensinya. Nah, makanya lebih baik kayak Idwar kemarin izin, emang benar-benar izin, ngomong izin, jadi nggak perlu isi lagi presensinya. Kadang mahasiswa tuh kan bisa di screen dibagiin ke temannya, udah dia nggak hadir tapi statusnya di Siakat tetap hadir. Padahal cuman dengerin aja sebentar, waktunya nggak lama kalau kita kuliah kan. Nah, lebih baik kalau emang tidak bisa hadir, lebih baik izin. Daripada saya lihat, nah ini ada tapi kenyataannya tidak ada. Itu bisa bermasalah. Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Minggu lalu kita sudah bahas tentang RPS Manajemen Mutu Terpadu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi pertama kita, yaitu pengertian kualitas dan manajemen kualitas. Nah, di sini saya lebih memakai kata kualitas dibandingkan mutu. Sebenarnya arti kualitas dan mutu itu sama aja, mutu ataupun kualitas. Tapi karena buku saya pakai itu buku Nasution, di situ lebih menjelaskan tentang kualitasnya. Tapi maksud mutu dan kualitas itu sama aja. Oke, jadi jangan kalian bilang kok bahasnya tentang kualitas dan manajemen kualitas, padahal sama aja, mutu dan kualitas itu sama. Paham ya? Di RPS kita minggu lalu juga sudah saya bagikan. Nah, hari ini kita membahas tentang kualitas dan manajemen kualitas.
Nah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, di sini ada yang tahu nggak kualitas itu apa atau mutu itu apa? Sebelum ke teorinya saya jelaskan. Saya, Bu. Siapa tuh namanya? Retno Putri Lestari. Retno. Menurut saya, Bu, pengertian atau definisi dari kualitas itu sendiri adalah tingkat baik atau buruknya suatu barang atau jasa tergantung pada kepuasan masing-masing konsumen, Bu. Nah, oke. Berarti Retno ini emang udah belajar sebelumnya malamnya atau emang udah mencari dulu. Nah, itu tujuannya dosen itu awal perkuliahan memberikan RPS. Jadi nggak perlu di pas perkuliahan baru belajar. Jadi sebelumnya dosennya bertanya dia sudah bisa menjawabkan enak mana, tapi mukanya Retno ini yang mana orangnya? Saya, Bu. Ini penyakitnya kalau kuliahnya online. Oh ini, oh ya. Oke. Nah, betul kata Retno tadi, bagaimana kualitas itu pengertiannya. Ini kenapa lagi nggak mau? Intinya kualitas itu atau mutu atau kualitas, tunggu ya saya. Kok ngeheng dianya? Selain Retno ada lagi sebelum saya lanjutkan? Selain Retno siapa lagi? Ada yang tahu mutu atau kualitas? Apa itu? Yang simpelnya lah. Kualitas. Kalian kalau melakukan sesuatu itu pasti tak harus tahu kualitasnya sebagai apa, kayak mana kualitasnya nggak? Apa itu kualitas itu? Ada yang tahu? Nggak ada. Ada yang sependapat dengan Retno? Sependapat nggak nih? Pendapat, Bu. Nah, kan enak kalau ada yang jawab. Saya kayak ngomong sendiri gitu. Kalau kalian teleponan aja, lawan teleponnya diam aja, bingung nggak? Ini ngomong sendiri gitu kan. Coba ulangin lagi tadi Retno apa? Biar teman-temannya nyimak semua. Definisi atau pengertian dari kualitas itu sendiri, menurut saya yang sudah saya baca, itu merupakan tingkat baik atau buruknya suatu barang atau jasa sesuai dengan kepuasan masing-masing pelanggan, serta memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan. Nah, berarti di sini ada poinnya kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, ada juga kepuasan pelanggannya, ya kan? Nah, kok PowerPoint-nya nggak keluar? Kenapa macet nih? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Nah, oke. Jadi intinya kalau kualitas itu adalah bagaimana kesesuaian dengan persyaratan intinya atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, jadi kalau kalian melakukan pelayanan ataupun melakukan jual beli produk, nah pasti kalian pengen tahu kualitasnya. Ada nggak di sini? Yang penting murah, kualitas nggak ada sama sekali kualitasnya. Kalau kebanyakan orang pengen itu kualitasnya bagus, harga murah, pelayanan oke. Nah, itu nggak sih yang sering kalian pengen kan? Nah, kalau kualitas itu intinya atau mutu, itu tuh artinya kesesuaian dengan persyaratan. Jadi, ada syarat-syaratnya yaitu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jangan asal
kalau misalnya kualitasnya buruk, suatu pelayanan tuh dampaknya apa? Dampaknya akan merugikan kepada konsumen. Konsumen akan merasa ya kualitasnya di situ tidak baik. Nah, makanya kita belajar bagaimana memanage, mengatur kualitas suatu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, jadi intinya mutu atau kualitas itu suatu barang atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, di mana pelanggan dapat menggunakan serta menikmati barang atau jasa tersebut dengan sangat puas. Makanya kalau yang ini sesuai dengan persyaratan itu biar kalian lebih mudah memahaminya. Kalau ini definisi-definisi menurut para ahli yang sudah disimpulkan. Jadi bagaimana suatu barang atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, di mana pelanggan dapat menggunakan serta menikmati barang atau jasa tersebut dengan sangat puas. Nah, jadi kita bagaimana harus tahu konsepnya untuk memuaskan pelanggan. Kalau pelanggan puas, apa dampaknya? Loyalitas pelanggan meningkat. Makin loyal Bu terhadap suatu barang. Loyalitasnya akan tumbuh. Muncullah kata loyalitas. Jadi bagaimana hubungannya antara kualitas pelanggan itu, kualitasnya terhadap pelayanan. Ya. Ya bentar ya, bentar ngajar dulu. Nih. Sebentar ya. Apa? Nah, oke. Nah, sekarang kayak saya nih kan sedang melakukan pelayanan atau memberikan jasa terhadap kalian. Nah, bagaimana kualitas saya memberikan pelayanan tersebut terhadap kalian? Nah, itu kan bisa juga kalian kadang nih ngontrak mata kuliah itu juga berdasarkan dosennya. Nah, ada kalau di manajemen karena sudah diatur R06 harus R06 semua kelasnya, kan nggak bisa. Kalau di fakultas lain itu seperti fakultas hukum, kalau nggak salah itu acak-acak gitu. Nah, bebas memilih kelas apapun, jadi dosen apapun, nah asal cocok dengan dia maunya itu. Nah, itu makanya kadang kalau kita pelayanan kita tidak berkualitas, orang pun juga malas mau memilih kita. Nah, begitu juga makanya kita atur bagaimana caranya kita memanage supaya kualitas itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kayak kalian nih, kalian kuliah butuhnya untuk apa? Nih kita contohnya sederhana aja, nggak usah jauh-jauh. Kan kalian itu anggap aja sebagai pelanggan saya. Nah, saya itu kan memberikan pelayanan. Nah, bagaimana saya memberikan kualitas pelayanan saya terhadap apa yang kalian butuhkan. Kalian kira-kira butuhnya apa kalau kuliah? Butuh sarjana doang? Butuh sertifikat doang? Butuh ilmu Bu. Butuh ilmu. Nah, jadi bagaimana saya memberikan pengetahuan atau wawasan. Bukan berarti makanya saya berikan RPS biar kalian bisa baca juga buku. Kadang dosen itu tidak selamanya selalu benar. Dosen itu kan manusia juga. Jadi kalau misalnya ada kekhilafan atau kesalahan bisa diperbaiki karena dosen itu juga punya batas. Dosen itu ibaratnya pengalaman dia lebih duluan dari kalian. Makanya dia bisa mengajarkan kalian. Nah, kalau kalian sekarang nih udah semester 4. Nah, kalian punya adik-adik tingkat. Nah, pengalaman kalian kan lebih tinggi setingkat dari adik-adik kalian kan. Nah, kalian pun bisa berbagi pengalaman. Kayak kalian nantinya pengen buat skripsi nih. Nah, jadi kalau misalnya bingung atau bertanya sesuatu, pasti kalian pengen tanya dengan kakak tingkat.
Allah. Mohon maaf, nah ini saya tuh suka terkendalanya kalau kuliahnya online, karena ya gangguannya ada aja. Minggu kemarin enak, jam anak saya lagi tidur dua-duanya. Nah kalau sekarang ini lagi bangun kedua-duanya, agak riuh sedikit lah. Jadi ada gangguan sedikit, nah itu mohon maaf lah. Nah itu makanya tadi contohnya, apa kebutuhan kalian untuk kuliah, yaitu untuk mendapatkan ilmu. Oke, bisa. Ada kadang orang kuliah tuh cuman pengen gelar sarjananya aja, tapi ilmunya udah. Nah, itu kadang makanya orang tidak terlalu memerhatikan dosennya atau tidak terlalu menyimak karena dia cuman pengen kuliah tuh nggak tahu kebutuhannya untuk apa. Nah, keinginannya untuk apa? Makanya di sini kita membahas tentang kualitas. Nah, kesesuaian dengan persyaratan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kalian udah tahu kan kebutuhan kalian sendiri untuk apa kuliah? Atau nggak tahu nih? Tahu lah ya. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke, selanjutnya kita ini kenapa? Nah, di dalam elemen-elemen yang dikatakan berkualitas itu, yang pertama, nah, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Nah, jadi yang kita katakan berkualitas itu apa? Ya, kalau misalnya sudah melebihi harapan pelanggan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu sudah kita anggap itu berkualitas. Tapi kalau misalnya belum melebihi harapan pelanggan atau masih kurang, nah itu kita bisa memikir itu tidak berkualitas. Nah, itu makanya elemen-elemen yang dikatakan berkualitas itu, yang kedua, kualitas itu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Jadi, bagaimana suatu produk itu berkualitas, makanya termasuk produk, jasa, manusia juga. Nah, ini kalau kayak saya ini kan lagi memberikan pelayanan, bagaimana kualitasnya, prosesnya juga. Dari proses itu bisa menghasilkan kualitasnya yang seperti apa, dari lingkungan juga. Nah, ini adalah beberapa elemen-elemen yang dikatakan berkualitas. Selanjutnya, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Nah, maksudnya apa kondisi yang selalu berubah? Contohnya aja, zaman sekarang ini kalian lihat sendiri karena COVID. Nah, mungkin dengan kondisi yang ini biasanya Unja memberikan dosen yang berkualitas dengan mengajar secara langsung atau bagaimana dia menerapkan praktek-praktek kewirausahaan contohnya ya. Nah, tapi dengan keterbatasan situasi dan kondisi atau yang berubah-ubah seperti ini, nah kalian pun tidak bisa kayak praktek langsung kewirausahaannya. Kalian sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan kan? Nah, biasanya kalau kakak tingkat kalian itu setiap semester 4 itu sudah mulai praktek kewirausahaan. Nah, di ekonomi itu selalu membuat acara ulang tahun atau apa, dan disitulah kalian disuruh untuk berjualan atau mempraktekkan kewirausahaan kalian. Nah, kalau sekarang karena kondisinya pandemi kayak gini, nggak bisa mengadakan kayak gitu. Nah, jadi praktek langsung kalian itu nggak dapat gitu. Atau kalian sudah ada bagaimana praktek kewirausahaannya yang diajarkan dosennya sekarang? Kalau Kemarin dari Jualan online, Bu. jualan online kan jadinya per kelompok juga ya? Apa sendiri? Iya, Bu. Per Berkelompok. kelompok. Kelompok, Bu. Per kelompok. Nah, aturannya biasanya offline kan lebih bagaimana kalian lebih tahu tuh cara mulai dari membuatnya, cara mulai dari memasarkannya, emang
menghasilkannya bagaimana. Nah, tapi karena kondisi yang kayak gini, nah itulah yang namanya kondisi yang selalu berubah-ubah. Jadi belum tentu sama terus kualitasnya. Nah, mungkin karena kalian ibaratnya mahasiswa di zaman corona. Nah, ini jadi kualitas yang kalian dapatkan pun cuman apa adanya aja. Nah, itulah. Itu elemen-elemen yang dikatakan berkualitas. Selanjutnya, manajemen mutu terpadu ini sering juga dikenal dengan kata TQM atau Total Quality Management. Makanya kita membahas tentang kualitasnya. Apa itu TQM? TQM itu merupakan sistem manajemen yang digunakan dalam menjalankan usaha untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Jadi tadi sudah kita bahas kualitasnya. Nah, kalau ini TQM berarti total keseluruhan bagaimana manajemen itu diatur dengan baik. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita bahas. Bagaimana manajemen mutu terpadu itu. Sistem manajemen yang digunakan dalam menjalankan usaha untuk memaksimumkan daya saing. Jadi, apalagi zaman sekarang, persaingan itu ketat banget. Nah, bagaimana kita menghadapi pesaing-pesaing itu, yaitu dengan perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Nah, itu. Makanya kemarin masih ingat kan fungsi-fungsi manajemen itu ada 4, yaitu itulah sistem manajemen tadi, bagaimana kita merencanakannya, mengorganisasikannya, mengarahkannya, dan mengontrolnya. Nah, untuk apa? Untuk perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Nah, kalau misalnya contoh lagi ya, kalian lihat sekarang kafe-kafe itu buka di mana aja, udah banyak. Nah, contohnya di Jambi. Kemarin kalau lagi awal-awal itu dia booming, banyak konsumennya, banyak pelanggannya. Tapi kalau sudah pernah nyicip semua, udah mulai sepi. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak ada perbaikan terus-menerus atas produknya. Iya nggak? Coba kalian lihat, kalau McD itu dari awal sampai sekarang masih tetap rame nggak? Iya, Bu. Nah, coba kalian lihat. Nah, coba kalian lihat. Kayak dulu tuh yang dekat-dekat situ lah ya, masih ST. Tahu ST? Coba kalian lihat perbandingannya. Dulu antriannya panjang, rame juga. Pas baru-baru. Kalau sekarang kalian lihat aja udah sepi. Tapi kenapa McD itu dia tetap antriannya panjang, tetap rame. Nah, saya pun mulai memahaminya ketika saya menjadi pelanggan. Nah, ketika saya menjadi pelanggan, Mbak ini mau yang kayak es krim yang rasa leci kemarin, Mbak. Oh, itu enggak ada, itu adanya tiap promo, jadi cuma diadakan 1 bulan sekali. Nah, jadi itu yang membuat pelanggan itu pengen mencoba rasa baru. Jadi kayak di McD itu dia menciptakan bagaimana adanya suatu produk itu diperbarui setiap bulannya, bukan setiap harinya. Nah, jadi sehingga kita pun, oh iya, ini beda lagi dengan yang kemarin, ini beda lagi. Jadi rasa ingin tahu kita itu terus ada, sehingga pelanggannya pun tetap ada, tetap loyal pun karena kualitas enaknya tadi yang pertama mungkin. Yang kedua karena produknya tadi, produknya itu berubah-ubah terus. Untuk yang ada beberapa produk. Nah, terus juga mungkin dengan jasa manusia atau prosesnya bagaimana dia udah ada drive-thru-nya, lebih gampang kan. Apalagi zaman corona ini kita malas mau turun, mau makan atau apa. Jadi dia mengakalinya dengan drive-thru. Nah, jadi makanya masih banyak pelanggannya.
Nah, itulah bagaimana kita menciptakan manajemen mutu terpadu. Adanya perbaikan terus-menerus. Oke, paham tentang TQM? Arti kata TQM itu? Atau Total Quality Management. Jadi, kalau ditanya jangan nggak tahu lagi apa TQM. Apa ya TQM? Apa ya manajemen mutu terpadu? Dirubah dikit katanya, misalnya dosennya ngasih tugas nih, apa yang dimaksud dengan manajemen mutu terpadu? Sedangkan saya cuma menjelaskan TQM. Nah, itu aja udah bingung. Nah, padahal artinya sama. Makanya kita harus saling banyak membaca. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, berarti selanjutnya manajemen kualitas. Nah, kalau manajemen kualitas itu aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Nah, itu hampir sama kalau TKM tadi kan bagaimana dia sistem manajemennya untuk daya saing terus-menerusnya. Nah, ini bagaimana kita menjaga kualitasnya. Keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Ini adalah pengertian-pengertiannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pentingnya kualitas dan keuntungan menerapkan keunggulan kualitas bagi organisasi. Nah, sebelum saya bahas materinya, menurut kalian pentingnya kualitas itu untuk apa? Boleh menjawab, Bu? Ya, silakan. Menurut ini yang saya baca, kualitas itu penting dan menerapkan pentingnya kualitas dan keuntungan menerapkan keunggulan kualitas sebagai organisasi. Kualitas itu sendiri merupakan suatu elemen-elemen yang penting dalam suatu operasi ataupun organisasi. Ada beberapa alasan kenapa kualitas itu penting. Yang pertama, kualitas itu akan membuat reputasi perusahaan akan meningkat. Jika perusahaan memiliki persepsi tentang produk baru perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi, dengan demikian reputasi perusahaan tersebut akan otomatis meningkat dan mengakibatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, kehandalan produk. Dalam pembuatan produk dalam suatu perusahaan, produk itu harus mempertimbangkan kualitasnya, karena di Indonesia ini sendiri merupakan negara hukum di mana pengadilan terus berusaha menghukum organisasi yang merancang atau menerbitkan serta mengedarkan produk atau jasa yang mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan. Yang ketiga, pentingnya kualitas itu sendiri yaitu keterlibatan global. Maksud dari keterlibatan global ini sendiri, jika produk-produk yang kita hasilkan dalam suatu perusahaan itu berkualitas, maka kita akan bisa bersaing di pasar internasional dan memenuhi ekspektasi akan kualitas-kualitas dengan negara-negara yang lain. Itu, Bu, menurut saya. Terima kasih. Oke. Kamu pakai buku siapa, Retno? Pakai buku Nasution, Bu. Nah, ya itu sudah sama dengan apa materi yang saya jelaskan. Sudah materi yang saya ambil ini dari buku Nasution juga. Jadi apa yang sudah dijelaskan Retno tadi betul bagaimana pentingnya. Makanya saya itu nanti kita kalau di kelas kalian sudah pernah melakukan diskusi kelompok nggak? Sudah, Bu. Nah, jadi nanti kalau misalnya cuma menjelaskan kayak gini, semua orang bisa baca. Apalagi kalian sudah semester 4. Kalau semester 4 tuh saya anggap sudah bisa lah untuk melakukan diskusi kelompok, presentasi kelompok dengan baik, dengan benar. Nah, nanti rencana saya akan melakukan presentasi kelompok aja kita. Karena apa? Kalau saya cuman ceramah aja, cuman kalian mendengarkan, saya cuman ya berikan contoh-contoh sedikit. Nah, itu kalian pun bisa membaca. Nah, contohnya aja si Retno tadi, dia bisa membaca. Cuman takutnya kalian nggak paham kalau cuman baca aja kan. Nah, makanya peran saya untuk kalian bisa
memahami. Nah, mungkin dengan diskusi kelompok lebih gampang kita bersama-sama memahaminya bersama nanti. Nantilah itu dibahas di akhir nanti. Nah, jadi betul pentingnya kualitas dan keuntungan menerapkan keunggulan kualitas bagi organisasi. Yang pertama adalah reputasi perusahaan. Jadi, bagaimana perusahaan itu mempertahankan reputasi. Reputasi tahu kan nama baik perusahaan itu. Jadi, bagaimana perusahaan itu tidak mau jatuh. Nah, contoh reputasi perusahaan yang kemarin booming merugikan pelanggannya. Asuransi Jiwasraya ada kalau nggak salah tuh. Ya nggak? Iya kan? Ada yang dengar beritanya nggak tuh? Ada dengar beritanya nggak asuransi yang mengalami kerugian sehingga pelanggannya, nasabahnya pun akhirnya belum ada dibalikin uang nasabahnya. Nah, itulah reputasi perusahaan itu membuat pelanggan itu malas jadinya mau ikut asuransi gara-gara satu asuransi. Nah, pelanggan jadi berpikir-pikir untuk mengikuti asuransi. Nah, itu makanya kualitas itu perlu dipertahankan dengan reputasi perusahaan tadi. Bagaimana kualitas itu menentukan reputasi perusahaan. Kalau kualitas kita dapat dipercaya dengan konsumen, dengan pelanggan, reputasi perusahaan pun akan berjangka panjang. Tapi kalau misalnya kita kualitasnya nggak ada, reputasi perusahaan pun cuman ya jangkanya pendek sekali. Nah, terus keandalan produk. Keandalan produk ini jadi juga udah dijelasin Retno bagaimana kita tahu suatu produk itu dengan baik. Nah, makanya harus kita tahu juga bagaimana menciptakan produk-produk yang bagus, yang baik. Nah, terus keterlibatan global. Keterlibatan global itu apa? Kita bisa berdaya saing internasional, sudah keseluruhan. Jadi, bagaimana kualitas kita itu bisa daya saingnya dengan keseluruhan. Kalian pengen nggak Unjani daya saingnya bukan cuma sesama Indonesia, tetapi sudah global mendunia di internasional. Nah, makanya kalian tuh juga harus punya bibit bebet bobotnya jelas. Nantinya dari keluaran dari Unja, kalian bisa kerja di luar. Nah, kan enak tuh dengan yang keterlibatan globalnya kalau misalnya kualitas kalian bagus. Nah, itulah pentingnya kualitas. Selanjutnya, ini kenapa nggak mau lagi? Ada namanya dimensi kualitas. Nah, apa itu dimensi kualitas? Yang pertama adalah performance atau kinerja. Kinerja apa? Kinerja itu merupakan hasil kerja kalian. Bagaimana hasil akhirnya? Sesuai enggak? Kalau kayak kalian ini kan kalian kuliah untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, itulah hasil akhirnya. Kalau orang kerja itu bagaimana diukur kinerjanya. Nah, itu adalah dimensi kualitas, adalah pengukuran kinerja. Bagaimana kalau kita bekerja itu kinerja kita bagus. Kalau kinerja kita bagus, perusahaan pun akan mempertahankan kita. Tapi kalau kinerja kita buruk, bisa aja kayak zaman corona sekarang. Banyak kan perusahaan mem-PHK karyawannya. Banyak berita-berita kayak perusahaan besar. Apalagi perusahaan penerbangan. Sudah corona, terus ada pula musibah jatuhnya pesawat dan sebagainya. Sehingga pelanggan pun lebih baik dia naik kendaraan mobil jadinya. Ada pelanggan yang bermindset atau berpemikiran takut naik pesawat nanti jatuh dan sebagainya. Nah, sehingga itulah membuat kurangnya pemasukan dari perusahaan-perusahaan penerbangan. Nah, di situ dia bisa menjadikan kinerja pegawainya tadi yang tidak bagus atau yang kurang baik akan di PHK dan sebagainya. Makanya banyak terjadinya PHK. Makanya kalau kalian pengen bekerja di suatu tempat, buatlah kinerjanya yang bagus. Jadi biar kalian tidak mudah dibuang orang. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau perusahaan ini
Saya ada juga baca perusahaan kasus tentang penerbangan juga, ada pegawainya itu, nah dia malah tidak diganti rugi sama sekali. Dia kecelakaan, padahal sedang bekerja kecelakaan. Nah, kinerjanya sudah bagus, tapi kalau kinerja kita walaupun sudah bagus, kita itu namanya manusia gampang digeser orang lain. Nah, makanya kita harus punya skill, kemampuan sendiri yang sehingga membuat orang itu tidak gampang membuang kita. Nah, sering-seringlah berbicara, sering-sering komunikasi, banyak rekan. Nah, kalau kita banyak rekan, nanti kita banyak juga mendapatkan pekerjaan. Jadi, dimensi kualitas itu yang pertama kinerja tadi, yang kedua adalah fitur. Apa itu fitur? Nah, fitur itu kayak bagaimana fitur-fitur kalian. Kayak HP, kan ada fiturnya yang canggih, apa aja fitur-fiturnya. Nah, itu juga menjadikan kualitas. Misalnya di kualitas pelayanan di restoran. Nah, kalau misalnya kalian lebih suka yang outdoor atau indoor. Nah, perusahaan itu harus menciptakan dua tempat, ada indoor, ada outdoor. Jadi biar pelanggan itu tertarik tetap datang di situ. Nah, di situ adalah salah satu contoh fitur-fiturnya. Bagaimana dia menciptakan kenyamanan, apa dengan fitur-fitur apa aja dia menciptakannya, mungkin dengan adanya WiFi dan sebagainya. Nah, itu. Selanjutnya ada kehandalan. Nah, kehandalan itu atau reliability itu bagaimana kita suatu produk itu sudah handal, sudah tahu di mata masyarakat. Nah, kayak gitu. Terus kesesuaian. Nah, kesesuaian atau bagaimana sesuai atau enggaknya dengan selera. Nah, kebutuhan pelanggannya seperti apa. Daya tahan. Nah, daya tahan ini juga bagaimana umur atau usia produk atau barang itu tadi untuk digunakan. Pelayanan. Nah, pelayanan itu ya nomor satu lah sebenarnya, bagaimana kualitas itu dinilai dengan pelayanannya tadi. Kalau pelayanannya baik, dengan kualitas yang baik pula. Estetikanya juga, terus mutu yang dipersepsikan. Nah, itu adalah beberapa dimensi kualitas. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sejarah kualitas dan TQM. Ini bisa kalian baca aja sih sebenarnya. Kalau untuk sejarah, kalau namanya sejarah itu ya awalnya timbulnya kualitas itu bagaimana. Kualitas itu muncul pertama itu adalah sistem untuk memonitor dan memanajer kualitas hanya berupa pengukuran aja. Yang akhirnya banyak mengalami perkembangan sehingga dikenal dengan adanya sistem pengendalian kualitas serta jaminan kualitas itu. Terus sejak tahun 1970 sistem-sistem tersebut seperti inspection, quality control, dan quality asuransi dikembangkan dan disempurnakan menjadi TQM. Nah, itulah TQM. Di mana TQM ini mengintegrasikan semua level di atas menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, jadi kalau kita sudah membahas TQM ini, kita membahas bagaimana satu kesatuan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, itu bisa kalian baca. Selanjutnya ada konsepnya. Konsep TQM ini yang pertama adalah strategi nilai pelanggan. Nah, apa itu strategi nilai pelanggan? Bagaimana kita memunculkan nilai di mata pelanggan itu? Bagaimana pelanggan, makanya sering nggak kalian kalau misalnya di perusahaan-perusahaan atau kalian melakukan habis pelayanan itu ada kritik dan saran, ada penilaian-penilaian. Nah, itulah strategi yang diciptakan untuk nilai pelanggan itu selalu bertahan di range yang atas. Nah, terus ada sistem organisasionalnya, terus perbaikan kualitas yang berkelanjutan.
perbaikan kualitas berkelanjutan. Nah, inilah yang sering kita dengar di TQM. Bagaimana adanya perbaikan terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas itu ya dengan adanya perbaikan. Kalau misalnya sudah merasa cukup puas aja, nah itu salah kita. Prinsip TQM ini yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Nah, itu yang pasti. Terus kalau kepuasan pelanggan, kalian tahulah, kalian juga sebagai pelanggan, kalau kalian merasa puas, berarti kalian pengen lagi belanja di situ atau pengen lagi melakukan pelayanan di situ. Tapi kalau kalian tidak puas, kalian pun malas untuk ke situ lagi. Loyalitas kalian pun akan berkurang. Terus respect terhadap setiap orang. Nah, jadi kita di mana kualitas kita tuh respect terhadap setiap orang. Jangan memilih-milih orang. Nah, mentang-mentang sesama orang Padang nih. Nah, dia milih orang Padang semua. Sesama orang Jawa nih, milihnya orang Jawa semua. Nah, itu jadi respect kita tuh kurang. Nah, terus manajemen berdasarkan fakta. Apa itu manajemen berdasarkan fakta? Jadi sesuai dengan data-data yang ada. Kita mau ngatur sesuatu itu sesuai dengan data-data yang ada. Jangan kadang pelanggan itu ada juga yang iseng. Padahal kualitas pelayanannya bagus, tapi diburuk-burukinnya biar menjatuhkan perusahaan tersebut. Nah, itu yang sangat berbahaya. Makanya kita harus tahu manajemennya berdasarkan fakta. Jadi jangan langsung di satu sisi misalnya ada bentrok antara pegawai dengan pelanggan. Jangan hanya menilai dari segi pelanggan atau dari segi pegawainya. Jadi kita harus menilai dari kedua-dua sisi tersebut. Sehingga kita tahu fakta sebenarnya apa. Yang terakhir di dalam prinsip TQM ini adalah perbaikan berkesinambungan. Jadi ada namanya perbaikan berkesinambungan itu dengan cara PDAC. Nah, yaitu plan, do, check, act. Nah, untuk meningkatkan proses mutu atau perbaikan terus-menerus itu dengan menerapkan siklus PDAC. Apa itu? Nah, di sini sebelumnya, kira-kira maksud dari diagram ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa? Juhari, Bu. Nah, Juhari, coba Juhari. Mungkin menurut saya kalau singkatnya itu kan siklus PDAC. Yang pertama kan plan. Seperti kita ketahui kalau plan itu rencana. Kemudian berikutnya do artinya melakukan. Kemudian setelah kita lakukan, kita melakukan pengecekan, di mana dicek. Setelah kita melakukan pengecekan, dengan yang terakhirnya lakukan atau aksi atau statementnya, Bu, kayak melakukan kerjanya gitu, Bu, langsung praktek gitu, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi betul juga kata Juhari tadi, pertama itu plan. Berarti bagaimana kita meningkatkan proses kualitas kita itu dengan merencanakan solusi. Nah, jadi kita udah tahu nih kualitas kita sebagai sebatas apa, berapa persen dan sebagainya. Kita cari lagi solusi untuk meningkatkannya dengan merencanakannya. Terus kita lakukanlah rencana kita tadi, terus kita cek kembali bagaimana rencana-rencana yang sudah kita lakukan tersebut, baru kita action. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana feedback yang kita lihat. Nah, itu adalah proses meningkatkan mutu. Nah, oke. Saya itu kalau misalnya kayak ini, kalau cuma saya aja yang ngoceh kan nggak enak juga. Makanya saya pengennya kita melakukan diskusi kelompok aja. Setuju nggak? Jadi mulai minggu depan kita diskusi kelompok, jadi biar semuanya tuh berbicara. Kalau diskusi kelompok kan semuanya bisa berbicara, ada bagian-bagian poinnya yang ini ngomong, jadi biar tahu semua. Kalau kayak gini kan yang aktif-aktif aja, Retno, Juhari, Idwar karena ketua kelas juga ngomong. Nah, jadi biar semuanya bisa dapat nilai secara
langsungnya gitu kan. Kalau secara tidak langsungnya kan bisa dengan tertulis. Kita bagi kelompok ya. Kita ada 36, Bu. 36 orang. Nah, kita ini RPS kita lihat dulu ya. Ada kita bagi 5 kelompok aja. Ini lebih gampangnya materi saya ini kebanyakan dari buku Nasution. Nah, kayak si Retno tuh enak tuh, sudah sesuai dengan buku yang saya pakai, jadi dia nyambung sesama pas dijelaskan. Nih, kita ada 5 materi lagi. 1. Cara pembagian kelompoknya bagusnya gimana, Edward? Kalau kami sih saranin biar kami kelas masing-masing deh, Bu, yang nentuin kelompoknya. Nanti adil nggak? Nah, itu tergantung ke kawan-kawan juga sih. Kan mumpung orang ini kami sudah semua dari sini kan. Nah, menurut kawan-kawan gimana? Bagi kelompok dewe, nah, nggak merasa adil pula jadinya. Yang ini sama yang ini, yang itu sama yang itu aja orangnya. Bagaimana yang lain? Biar kita bagi berdasarkan nomor absen aja kali ya. Biar adil semua. Kalau kalian kan sudah pernah kenal offline kan? Kalau adik-adik tingkat kalian tuh yang kasihan. Nggak pernah ketemu aja, nggak pernah sama sekali katanya. Kalau kalian sudah pernah merasakan kuliah offline, sudah saling bertemu. Nah, ini ada 5 materi yang akan kita bahas ke depannya lagi. Nah, jadi ini nampaknya apa nih? PowerPoint-nya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kalau siakat yang saya buka sekarang kelihatan nggak? Enggak, Bu. Oh, tetap PowerPoint-nya. Tunggu ya saya. Ngapa Edward dengerin lagu dangdut ya? Ngecek video pengantin, Bu. Nah, ini ya. Belum kelihatan ya siakatnya. Belum, Bu. Nah, ini udah kelihatan? Udah, Bu. Udah pada absen semua ya. Nah, udah full. Oke, berarti kita bagi kita ada 36. Bagi 5 ada yang Ada yang 7, ada yang 8, Bu. nah, oke. Jadi kita bagikannya 7 dulu ya, per 7. Berarti kelompok 1 sampai 7. Nomor urut 1 sampai 7. Kalian kan bisa kan buka di siakat kan nama-namanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terus 8 sampai 14. Tunggu biar saya catat, biar enak.
Oke, nah jadi kita bagi pas nggak nih? Kalian lihatnya masih ini ya? Masih siakat ya, saya ngetik ke sini. Ya, Nih, jadi kita bagi yang kelompok 1 nomor urut 1 sampai 7. Kelompok 2 tentang alat dan metode pengukuran kualitas nomor urut 8 sampai 14. Terus kualitas pelayanan dan manajemen proses nomor urut 15 sampai 21. Terus biaya kualitas dari urut 22 sampai 28. Ya. Terima kasih. Terus kelompok 5 dari 29 sampai 36. Oke. Nah, jadi kalian silakan bisa kan mengerjakannya, nanti kalian buat makalah terus PowerPoint-nya dikirimkan ke email saya ya. Sebelum perkuliahan. Jadi misalnya jadwal kita hari ini. Nah, jadi sebelum perkuliahannya Senin udah dikumpulkan, dikirim ke email ya. Jadi minggu depan kelompok 1. Tapi lebih baiknya tuh semua kelompok itu langsung buat aja semuanya. Jadi biar adil, biar nggak kelompok 5 yang terakhir nyantai aja. Jadi semua kelompok buat dulu makalah dan PowerPoint-nya hari Senin dikumpulkan ke email saya. Jadi nanti setiap per minggunya baru kelompok 1 dulu, kelompok 2 atau dan sebagainya. Oke? Bu, Ya. untuk ngumpulnya tuh itu satu orang kami bayang ngumpul ke email Ibu atau perwakilan kelompok? Perwakilan aja. Kan misalnya kayak kelompok 1, ya siapa yang ngumpulin 1 orang aja. Jangan semuanya, yuk kebanyakan lah, penuh email saya nanti. Bisa kan diskusi kelompoknya? Jangan pula jadi kendala nanti, Bu, ini kan corona, Bu. Kayak mana cara diskusi kelompoknya? Makanya saya tanya, kalian sudah pernah diskusi kelompok? Sudah. Nah, jadi biasanya kalian diskusi kelompoknya gimana? Atau 1 orang aja yang buat? Bareng-bareng, Bu. Bareng-barengnya gimana? Kadang nge-Zoom, Bu. Kadang lewat grup juga, Bu. Nah, jadi bisa kan udah ada inisiatif sendiri kan. Jangan pula, Bu, gara-gara Ibu kami terkena corona, Bu. Kawan kami kena juga, Bu. Nah, gara-gara kami ketemu, Bu. Nah, jadi kalian silakan kerjakannya tuh lewat WA grup bisa, lewat nge-Zoom bisa juga. Nah, jadi bisa diskusi sama-sama, nanti ide 8 apa 7 orang ini kan banyak tuh. Nah, kalian bagi-bagilah per kelompok kalian itu, siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu, diskusin sama-sama, nanti hasilnya kirimkan ke saya ya. Jelas? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, untuk yang dikumpul itu PPT dan makalah atau makalahnya saja? Kedua-duanya. Berarti Bu nanya, Bu, izin nanya, Bu. Berarti PPT-nya kita print ya, Bu? Nggak usah, kumpulnya ke email. Oh iya, oke, Bu. Siap.
Kalau ke email gimana juga kalian ngeprint untuk apa saya? Oke, yang lain? Ada yang keberatan nggak? Nggak ada kendala kan Bu? Kami lagi di Kerinci Bu, udah bisa diskusi kelompok ya. Kalian aja bisa kuliah kok, nggak masalah lah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tentang materi kita hari ini sudah saya paparkan juga tadi tentang manajemen kualitas atau TQM itu. Nah, jadi minggu depan kita bahas tentang hubungannya kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing suatu organisasi. Kalau siapa yang punya buku Nasution tadi, nah bisa juga dari situ diambil, bisa juga referensi-referensi lain. Nah, terserah kalian semua. Yang penting nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Jangan pula melenceng yang saya suruh tentang budaya kualitas, yang kalian bahas tentang apa yang lain. Nah, makanya sesuailah dengan tema yang saya berikan, materi-materinya. Oke, cukup jelas untuk perkuliahan kita hari ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Cukup kan waktu seminggu untuk diskusi kelompok? Insyaallah. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup, Bu. Cukup. Belum banyak tugas kan? Belum tahu Bu kalau besok. Belum tahu. Ini kan tugasnya kelompok bukan individu. Jadi langsung ini juga nanti kita langsung bahas sama-sama juga. Oke ya, kalau begitu nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Minggu depan sebelum jadwal perkuliahan hari Senin lah. Hari Senin malam lah Pak saya terima ya. Senin malam. Oke. Sudah ya, kalau nggak ada lagi yang dipertanyakan, mudah-mudahan cukup jelas apa yang sudah saya jelaskan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan presentasi kelompok. Saya tunggu makalah dan PowerPoint-nya di email. Saya akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kalian mengerti dan paham. Apabila ada salah kata saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.